di zaman kita ini. Amin. Haleluya. Lagu pujian yang sangat indah. Itu adalah lagu penentuan ketika Boas menebus Ruth. Haleluya. Kenapa? Karena sudah dipresentasikan dan sudah ditentukan, sudah dipilih sebelum dasar dunia. Karena hanya kaum penebus, kaum kerabat kita yang terdekat, sebagaimana Boas dengan Ruth adalah Naomi, untuk mau menebus Naomi sehingga juga terlibat seorang Ruth menjadi mempelai wanitanya Boas. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menebus dia daripada penatu-penatu atau raja-raja yang ada di negeri mereka selain daripada dirinya sendiri. Karena sudah ada waktunya dapat penebusan akan dia menjadi miliknya, menjadi bagian daripada dia. Sehingga apa yang dimiliki oleh Boas itu menjadi milik Ruth. Apa yang dimiliki oleh Yesus Kristus di hari yang akan datang, maka semuanya itu juga akan menjadi milik kita. Haleluya. Dan kita menikmati lagu tersebut. Dan tidak ada yang bisa menyanyikan itu selain daripada mempelai wanita. Karena itu adalah milik kita. Lagu itu adalah milik kita sendiri. Karena itulah lagu-lagu yang indah, ya, untuk menggerakkan kita di pada saat terang di waktu senja ini, pada bilangan terakhir. Dan itu tidak akan jalan di pada waktu Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia. Tetapi itu berlangsung di zaman Laodikia ini. Hari penebusan tahun Yobel sudah tiba waktunya. Kenapa yang sedang ditinggalkan oleh belalang-belalang tersebut ditebus kembali, dipulihkan kembali, dan toka Harun sudah bertunas, Israel sudah kembali ke tanah airnya. Waktunya akan tiba tepat pada jam 6, pukul 6 malam. Pintu akan tertutup. Dan tidak ada seorang pun yang bisa membuka pintu tersebut. Bilangan terakhir sudah masuk. Dan akan tiba waktunya bahwa Israel akan berjumpa dengan Mesias. Bagi 144.000 akan berlangsung di bumi. Ketika anak domba Allah adalah sebagai hakim yang paling tertinggi untuk menghakimi seluruh dunia tanpa pilah-pilah, tanpa memilih. Ratusan negara yang ada di dunia ini semua akan diruntuhkan. Hanya orang-orang pilihan yang sudah ditentukan sebelum dasar dunia ada akan masuk ke dalam kerajaan yang kekal. Haleluya. Karena ada dua jenis pilihan, yaitu biji mata Tuhan dan mempelai wanita. Anak-anak Tuhan dan juga mempelai wanita. Haleluya. Itulah sebabnya sesuai dengan perjalanan akan hidup ini, kita harus selalu melihat dan benar-benar sungguh-sungguh akan melihat perjalanan kita dari sejak kecil sampai tua. Itulah sebabnya perlu ada peningkatan, perlu akan melihat akan diri kita sendiri, supaya tidak tetap berdiri di atas kaki sendiri. Harus bergegas cepat untuk berjalan, melihat, ya, sesuai dengan peristiwa yang modern saat ini. Karena inilah zaman yang jahat ini, di mana orang-orang tidak peduli lagi akan hal-hal kerohanian, melainkan kepentingan hidup yang benar-benar untuk mereka nikmati di zaman ini. Memikirkan hal-hal kekayaan, bisnis, ekonomi, pangkat, jabatan, dan lain sebagainya.
Tidak memikirkan lagi seperti yang dipikirkan oleh Ruth. Dia adalah sebagai contoh dan teladan bagi kita. Bagaimana juga seorang Esther yang sedang memohon kepada sang raja. Haleluya. Mengambil sebuah tindakan yang nyata. Dia tidak pernah berpikir dua kali untuk menjamah tongkat raja tersebut. Haleluya. Sebagaimana Raja Ahasuerus sedang mengulurkan tongkatnya, yang dimana bahwa bangsanya akan memiliki kelanjutan atau kehidupan untuk memperjuangkan kebenaran, bertindak dengan jelas. Mereka tidak pernah takut dan gentar. Kita lihat bagaimana tentang kehidupan mereka yang ditindas oleh negara yang lain. Tetapi kita lihat keberhasilan perjuangan mereka. Dan kita lihat bagaimana tentang perjalanan Ruth. Dia tidak pernah berpikir dua kali atau tiga kali memikirkan hal-hal yang akan datang. Tetapi dia memikirkan sebuah keputusan yang benar-benar real, nyata. Bahwa sekalipun dia tidak pernah melihat suatu negeri, tetapi dia mengambil keputusan bahwa Allah mulai akan menjadi Allahku. Di mana engkau tinggal, aku pun juga tinggal. Di mana engkau mati, aku pun juga mati di sana. Karena tidak ada dapat perhentian selain daripada yang didapati mempelai wanita perhentiannya di dalam Kristus. Di dalam Kristuslah akan ada perhentian bagi orang-orang percaya. Di sanalah beristirahat orang-orang percaya. Dan kita menunjuk melihat kepada tubuh Yesus Kristus, bahwa tubuh Yesus Kristus secara fisik tidak akan pernah tinggal di dalam kubur sana. Kalau memang tubuh Yesus Kristus tinggal secara fisik di dalam kubur sana, maka tubuh juga orang-orang percaya akan tinggal di dalam kubur sana, tidak akan pernah diubahkan. Tetapi ketika Kristus bangkit dari orang mati dan diubahkan, maka mempelai wanita orang percaya pun juga akan diubahkan. Haleluya. Dan itulah sebabnya tidak bisa dipisahkan antara kepala dan tubuh. Karena di dalam itulah, di dalam palungan itulah, di dalam tubuh itulah, di dalam kepala itulah, seluruhnya satu tubuh dan satu kepala itu menyatu, bahwa di dalam dialah ada roh dan jiwa di dalam tubuh tersebut. Dan roh dan jiwa tidak akan bisa dipisahkan. Haleluya. Jadi kita melihat bagaimana langkah-langkah atau perjalanan yang selanjutnya. Jadi kita harus perlu melihat bagaimana tentang kehidupan sehari-hari. Dan bahkan sampai ke lagu pujian pun seharusnya harus meningkat ke level yang sangat tinggi. Bukan hanya di situ saja seperti karismatik Pentakosta. Di zaman ini, dari awal sampai zaman Laodikia masih tetap itu lagu. Tidak ada peningkatan. Kenapa tidak ada peningkatan? Karena mereka tidak berjalan seperti perjalanan tujuan gereja. Dan tidak pernah mengerti apakah itu meterai. Kalau meterai sudah dibukakan, kalau ketujuh zaman gereja berjalan, maka lagu-lagu pun Tuhan akan ilhamkan. Tuhan akan Tuhan akan wahyukan kepada kita. Sehingga kita pun bisa mengucapkan lagu-lagu yang indah tepat pada zamannya. Sesuai dengan zamannya. Haleluya. Itulah harus mengenali zaman apa yang sedang kita hidupi zaman ini.
Tetapi orang-orang yang mengaku dirinya Kristen selalu menyebut bahwa zaman ini adalah sesuai dengan kerohanian, selalu menyebut zamannya kuda, zamannya kereta. Padahal tidak tahu mereka bahwa ini adalah sudah zaman jet. Kalau ini bukan zaman jet, berarti ini bukan zaman Raja Wali. Tetapi orang masih tetap di sana, tinggallah menikmati daging-daging yang sudah bermalam-malam. Tetapi di zaman kita ini, bahwa daging segar disediakan bagi untuk Raja Wali. Bagi anak-anak Raja Wali. Dan tidak mungkin daging diberikan ya pada zaman lembu. Itu sudah berlalu. Dan bagi zaman lembu, apa yang harus dihidangkan di sana sesuai dengan zaman tersebut, maka itu tidak berlaku bagi zaman Raja Wali. Dia tidak mau makan itu. Haleluya. Jadi kalau orang mengerti akan hal itu, maka dia akan melihat. Tetapi dia tidak akan mampu melihat kalau Tuhan ya tidak menentukan dia. Kalau Tuhan sudah menentukan dia, maka mata dia juga akan mata Raja Wali. Tajam untuk melihat. Tetapi karena semuanya itu tidak dapat mereka ketahui, sehingga mereka pun selalu bergegas sibuk ya di luar tabernakel tersebut. Jangan diharap kalau memang masih di luar tabernakel, masuk ke ruang Maha Kudus, ke ruang kudus pun tidak pernah masuk, apalagi ke ruang Maha Kudus. Haleluya. Pembenaran pun tidak, pengudusan pun tidak, baptisan Roh Kudus pun tidak. Lalu apa yang mereka dapatkan? Mereka tertinggal dan tetap kembali mereka seperti Orfa. Kehidupan Orfa selalu tetap tinggal di kampung halamannya, di mana mereka selalu fokus kepada tradisi-tradisi buatan manusia. Tetapi kita lihat bahwa seorang Ruth sudah meninggalkan tradisi-tradisi lamanya. Suami-suami yang sudah mati, dia pergi kepada seorang Boas, seorang raja, seorang yang kaya. Dia memiliki hikmat daripada Tuhan, yang mengetahui siapa yang harus ditebus, bukan melihat secara fisik, tetapi dia melihat hati. Haleluya. Bukan melihat secara fisik, bukan melihat secara wajah dan lain sebagainya, keadaannya, kemiskinannya dan lain sebagainya, tetapi seorang raja yang itu adalah Boas melihat karakter dan sifat hati seseorang mempelai wanita. Yesus juga seperti itu. Bukan melihat wajah, bukan melihat kekayaan, kemiskinan, dan lain sebagainya. Tetapi Yesus melihat soal hati. Karakter dan sifat yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan kita harus selalu bersungguh-sungguh belajar benar. Bukan hanya sekedar melihat firman atau membaca. Tujuannya apa? Seperti yang saya katakan minggu kemarin, bila kita melihat tentang kejadian, berarti kita akan melihat ketika Allah menciptakan langit dan bumi, berbicara tentang benih pada permulaan awal mula. Bila kita melihat keluaran, siapa yang keluar? Berarti pada masa itu, Israel keluar dari Mesir. Itulah arti keluaran. Ulangan. Berarti diulang kembali, berbicara tentang sejarah perjalanan orang-orang Israel. Diulangi kembali akan tuturnya.
akan sejarahnya. Haleluya. Jadi semuanya kejadian keluaran imamat bilangan ya sampai kepada Zakaria. 66 kitab semua ya harus diketahui orang-orang percaya. Haleluya. Karena tidak di dalam kitab Kejadian sampai Zakaria tidak dituliskan semua. Dituliskan di sini hanya priuk, kuali. Ya. Kalau berbicara tentang priuk, berarti dia perlu lagi, berarti priuk artinya dibuat untuk hanya memasak. Dan tidak perlu harus segini airnya, harus segini berasnya, harus sekian lama untuk supaya matang, untuk supaya masak dan lain sebagainya. Tidak perlu. Tetapi orang-orang percaya, kalau sudah ditunjukkan priuk, berarti kita sudah dapat baca dan mengerti untuk apa itu semuanya dilakukan atau dibuat. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, untuk apa itu dibuat? Ketika Allah membawa Abraham ke tepi laut atau ke tepi pantai untuk melihat pasir di sana, untuk apa? Diperlihatkan oleh Allah, ditunjuk kepada lihatlah ke bintang-bintang sana. Berarti ada anak-anak Tuhan ya berbicara tentang bintang adalah terang. Antara atas dan bawah, Tuhan menunjukkan semuanya itu. Supaya benar-benar itu sebagai sebuah perlambang dan contoh. Haleluya. Jadi itulah kematangan. Harus sesuai dengan firman Tuhan. Dan kita melihat semuanya itu sesuai dengan gambar spasinya yang sudah ditentukan Tuhan dan tidak bisa meleset sedikit pun sesuai dengan programnya Allah. Jadi kita harus benar-benar mengerti, bukan hanya sekedar membaca, bukan hanya sekedar mendengar. Siapa tahu ada yang bertanya. Apabila ada pertanyaan sesuatu dari luar sana dan kita tidak dapat menjawab, maka kita kalah. Kalah fatal. Dan orang pilihan dari sejak dulu tidak akan bisa ditawar-tawar oleh dunia. Tidak akan bisa dicobai oleh dunia. Mereka gagal untuk mencobai anak-anak Tuhan dari sejak dulu sampai akhir zaman ini. Haleluya. Kenapa tidak bisa dikalahkan? Karena firman yang jelas, yang sempurna tidak akan bisa dikalahkan oleh dunia. Itu aja jawabnya. Haleluya. Baik, kita akan buka kitab kita bahas tentang filter pikiran pria. Ini bukanlah sebuah kata-kata atau sebuah teks atau hanya sekedar pembahasan saja atau pelajaran saja, karena filter pikiran pria tidak ada dalam Alkitab secara tertulis. Tetapi masalah pewahyuan bahwa filter pikiran pria ada di dalam Alkitab tidak secara tertulis, tetapi kalau orang akan mengerti akan hal itu, hanya orang-orang yang sudah ditentukan Tuhan. Ini bukan sekedar pelajaran atau pembahasan, tetapi benar-benar ini nyata. Ini terpaku di dalam pikiran otak manusia. Karena ini ada dua hal, filter ada dua hal. Filter pikiran pria, semua pria memiliki filter pikiran pria. Tetapi ada dua
ada dua jenis pikiran ini. Ada dua jenis filter ini. Kalau tidak ada filter, nggak perlu tunggu dulu biar saya pikirkan. Orang tidak akan mau menjawab seperti itu. Berarti harus disaring dulu. Tetapi ada dua saringan. Penyaring ada dua jenis. Haleluya. Melalui pipa-pipa tersebut, ya, ada yang masuk mengandung dengan racun. Ada yang tidak. Haleluya. Baik, kita buka Alkitab kita. Kita baca di Bilangan 19 ayat 9. Dan selanjutnya nanti dari Efesus 5 ayat 22 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Maka seorang yang tahir haruslah mengumpulkan abu lembu itu dan menaruhnya pada suatu tempat yang tahir di luar tempat perkemahan, supaya semuanya itu tinggal tersimpan bagi umat Israel untuk membuat air pentahiran. Berbicara air pentahiran, itulah penghapusan dosa. Kalau sudah berbicara air pentahiran, berarti kita menuju kepada Kisah Rasul 2:38. Efesus 5, kita baca di Efesus 5 ayat 22 sampai 26. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dengan segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Air dan firman, Bilangan 19 ayat 9, berbicara tentang air pentahiran. Itulah penghapusan dosa. Kita lihat di sini yang dikatakan di Efesus 5:26, ya, menyucikan dengan memandikan dengan air dan firman. Sudah jelas di sini dibuat menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan pada waktu yang indah ini Engkau memberikan pewahyuan Tuhan kepada kami untuk cepat dapat mengerti Tuhan akan firman-Mu. Terima kasih Yesus, tidak ada hal-hal yang lain yang berasal dari dunia ini Tuhan untuk menipu, untuk membalikkan Tuhan akan penafsiran atau penjabarankan firman-Mu Tuhan, selain daripada Roh Kudus yang memberikan pewahyuan kepada kami Tuhan, supaya benar-benar kami dapat mengerti. Kami tidak dapat menambah dan mengurang Tuhan selain daripada Roh-Mu yang berbicara Tuhan, mengucapkan firman-Mu, memberitahukan segala sesuatu, membukakan akan materai-materai, membukakan akan rahasia-rahasia Tuhan akan firman-Mu yang dulunya terselubung, sehingga tersingkap diungkapkan Tuhan bagi seorang utusan di zaman ini Tuhan, sehingga kami dapat mengerti Tuhan, benar-benar dapat mengetahui Tuhan, karena Engkau memberikan segala sesuatu apakah yang perlukan yang Kau hidangkan Tuhan di meja Tuhan, berbagai macam jenis makanan, yaitu makanan rohani dari kitab Kejadian sampai Wahyu Tuhan, sehingga anak-anak-Mu Raja Wali di akhir zaman ini benar-benar menikmati daging segar yang Kau sajikan Tuhan bagi kami. Terima kasih Yesus, Engkau sudah mengorbankan diri-Mu Tuhan untuk penebusan kami, sehingga Kau Tuhan terpaku di sana Tuhan. Engkau tangan-Mu ditancap dengan paku Tuhan, dan kaki-Mu Tuhan di kayu salib sana Tuhan, sehingga kami Tuhan melihat Engkau Tuhan di sana lewat penebusan-Mu bagi kami, karena kami Tuhan berharga di mata Tuhan.
Terima kasih Yesus. Semuanya itu bukan rancangan dan tujuan oleh manusia untuk supaya manusia menjadi orang-orang yang benar-benar mengerti, tetapi Engkau memberikan pengertian Tuhan lewat akan kebenaran-Mu, firman-Mu Tuhan, sehingga Engkau Tuhan memberikan segala sesuatu apa yang kami perlukan Tuhan di akhir zaman ini, makanan rohani kami pada musim ini Tuhan, pada zaman ini Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau rapi setiap kepala dan telinga kami Tuhan, supaya kami benar-benar tunduk dan menjadi telinga seorang murid yang baik Tuhan, akan mendengarkan kebenaran. Terima kasih Yesus, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan dulu. Jadi sebuah filter, ya, sebuah filter pikiran seorang pria. Jika orang itu benar-benar dapat berpikir, maka dia tidak akan mau. Sebenarnya ini berbicara tentang filter pikiran pria. Kenapa filter pikiran pria? Kita melihat ada bangunan-bangunan raksasa, yaitu perusahaan pabrik rokok. Bukan di separuh dunia, tetapi ini di seluruh dunia. Itu tidak bisa didirikan di Amerika, itu tidak bisa didirikan di Israel, itu tidak bisa didirikan di Yerusalem atau dimanapun. Semua pabrik rokok diduduki di berbagai tiap negara. Siapa yang mengizinkan? Adalah penguasa dunia. Siapakah penguasa dunia? Adalah pemerintah. Rakyat nggak berhak untuk melarang mendirikan pabrik rokok yang sangat besar di negerinya sendiri. Tidakkah sanggup? Haleluya. Jadi kalau kita melihat bungkus rokok, ya, kalau dulu di tahun 1960-an atau tahun 1940-an atau 1930-an, 20-an, pabrik rokok sudah berdiri. Tetapi yang ditulis di sana dengan jelas dibuat di bungkus rokok itu adalah sebuah filter pikiran seorang pria. Dan dibuat di situ citra rasa pria. Menggoda bukan? Menggoda. Tetapi kita lihat kalau asap rokok tersebut itu mengandung tar. Karena tar rokok adalah, ya, kalau bisa dilihat di bungkusnya atau dilihat di apa, ya. Karena tar rokok adalah residu lengket yang berwarna coklat kehitaman yang dihasilkan dari, ini perlu kita lihat, yang dihasilkan dari pembakaran tembakau. Dan merupakan campuran dari ribuan bahan kimia. Kimia apa? Kimia vitamin? Kesehatan? Tidak. Kimia berbahaya. Termasuk lebih dari 70 jenis, ya, karsinogenik yang dapat menyebabkan kanker. Zat ini menempel, ya, di paru-paru. Zat ini menempel di paru-paru. Tujuannya apa? Meningkatkan resiko penyakit paru-paru seperti kanker. Ya, seperti kanker.
Jadi epicenya dan bronkitis namanya, serta dapat masuk ke aliran darah dan merusak organ tubuh. Ya, termasuk jantung yang paling utama. Jadi kita melihat apa yang sedang terjadi di dunia ini. Apa yang sedang berlangsung di dunia ini. Pekerjaan siapakah itu? Pekerjaan manusia kah? Iya, semua orang tahu itu bahwa pekerjaan manusia. Tetapi siapakah yang ada di dalam manusia itu untuk melakukan semuanya itu? Adalah setan. Iblis. Berarti dengan kata lain bahwa setir mereka, pengemudi mereka, berarti pengemudi mereka dan setir mereka adalah setan. Sudah mengandung kanker, penyakit serangan jantung dan lain sebagainya. Tetapi selalu dibangga-banggakan dunia. Yang paling utama membanggakan itu dan membesarkan pabrik raksasa di berbagai negara adalah pemerintah. Dan firman Tuhan tidak akan pernah gagal. Kamu bukan melawan roh, darah, dan daging. Kamu bukan melawan daging dan darah. Atau darah dan daging. Tetapi melawan roh-roh di udara dan juga roh-roh pemerintah. Haleluya. Sederhana kan? Kalau selama ini orang-orang tidak akan pernah memikirkan ini. Apakah mereka sadar atau tidak? Kalau orang membaca buku rokok pada tahun 1920 ke atas, maka mereka seharusnya sadar diri. Dan mereka seharusnya tidak akan mau mengisap rokok ini. Mereka seharusnya akan jijik. Tetapi karena dibuat di bungkusnya itu adalah citra rasa bagi pria. Namanya citra rasa. Kalau citra rasa berarti harum, nikmat, segar, santai, rileks. Namanya citra rasa. Bisnis apa yang sedang pikirkan, mereka santai, sejuk, ada aja. Haleluya. Anti stres. Tetapi seharusnya kalau kita memikirkan, kalau itu namanya yang merokok anti stres, ada suatu pertanyaan. Setan atau iblis pernahkah stres? Itu. Mereka tidak mau stres. Kenapa? Karena dengan kata kunci ada yang disiapkan produk mereka, yaitu rokok. Itu adalah sebuah produk yang menyenangkan hati dan pikiran mereka. Apalagi di luarnya itu berbagai macam hal jenis produk buatan setan. Sabu narkoba, pil ekstasi, pil anjing, ganja dan lain sebagainya. Produk setan. Tetapi yang paling ilegal, yang paling populer di dunia adalah rokok. Dan ada seorang peneliti, seorang dokter. Seorang dokter. Jadi dia mengambil
mencoba mengambil asap rokok ini, lalu dia buskan ke sebuah dia dibawa ke laboratorium dan nikotinnya diambil. Ada alat-alat mereka yang canggih untuk mengambil nikotinnya. Sehingga diambil nikotinnya, lalu dia menempelkan ke seekor tikus putih. Setelah dia ditempelkan ke kulitnya tikus itu, lalu dilepaskan di sebuah kandang. Lalu tikus itu dibiarkan. Ya. Setelah sekian hari, dia melihat bahwa tikus itu sudah penuh dengan kanker yang di tubuhnya. Makin hari makin membesar, makin banyak di dalam tubuhnya kanker-kanker tersebut. Sehingga mengakibatkan tikus itu mati. Dia coba. Itulah sebabnya berani ya mengambil keputusan dan menuliskan di Google atau di berita, di koran, di televisi dan lain sebagainya bahwa rokok adalah yang berbahaya. Karena termasuk lebih dari 70 jenis ya karsinogenik yang dapat menyebabkan kanker. Kita bayangkan bahan yang berbahaya, 70 jenis kimia. Haleluya. Kita bayangkan campuran dari ribuan bahaya kimia yang berbahaya. Itulah yang masuk ke dalam tubuh manusia. Tetapi kita lihat nyatanya sampai saat ini orang-orang tidak mati dengan kanker karena merokok semua. Itulah membuat manusia bisa percaya bahwa benar-benar merokok adalah mendapatkan kenikmatan citra rasa. Orang aku kok sampai umur 90 tahun merokok gak mati, gak ada kanker kok. Gila itu orang yang ngatakan. Semuanya itu kalau dicek di Google itu dituliskan semua. Dicek itu dituliskan semua. Berarti yang nulis itu gila ya. Haleluya. Tetapi yang jelas nyatanya bahwa ketika orang sakit dilarang merokok. Orang yang tidak sakit, orang yang sehat tidak dilarang merokok. Begitu besarnya perusahaan yang dibuat pemerintah demi uang. Sehingga tidak peduli lagi kepada rakyatnya. Demi uang. Mau mereka melihat secara langsung, secara fisik mati, tidak masalah. Kena kanker tidak masalah. Yang penting adalah uang. Haleluya. Jadi benar-benar orang tidak akan bisa menimbulkan asap tanpa ada tar. Tar, sudah saya katakan tadi bahwa tar rokok adalah resida, ya, residu lengkap berwarna coklat kehitaman yang dihasilkan dari pembakaran tembakau. Bukan seperti kayu atau apapun itu kalau diisap, bukan seperti itu. Itu tidak mengandung tar. Tetapi rokok adalah mengandung tar. Haleluya. Tetapi tanpa ada tar. Tetapi
sepanjang ada, sepanjang dia mendapatkan asap, ya, orang sedang menghirup, ya, menghirup kanker nikotin, karena nikotinnya adalah kanker. Haleluya. Jadi kalau memang orang sadar, mereka akan menjauhkan rokok tersebut. Tetapi karena mereka terharu untuk melihat cita rasanya, merasakan cita rasanya, dan melihat bacanya saja pun mereka sudah tertarik. Padahal tidak tahu mereka bahwa mereka sudah berada di dalam selnya setan. Haleluya. Seperti, ya, seperti politik perang. Kita melihat baik secara jasmani, baik secara rohani. Haleluya. Secara jasmani dan secara rohani. Perang bukanlah hanya sekedar perang, tetapi perang ekonomi. Lebih jahat perang ekonomi daripada perang secara fisik. Perang dunia pertama, perang dunia kedua, perang sampai perang dunia ketiga. Perang ekonomi adalah jahat, tidak peduli siapa dirinya. Artinya menunjuk kepada dirinya, tidak peduli siapa adiknya, itu maksud saya. Tidak peduli kepada dirinya, berarti dirinya tidak peduli kepada keluarganya. Istri, anak-anaknya, ayahnya, dan lain sebagainya. Tidak peduli masalah perang ekonomi. Kalau sudah berbicara tentang perang ekonomi, kalau sudah keluarganya atau kawan sekampungnya sukses, apa yang ada di benak pikirannya? Kalau sudah jatuh sakit, ya dia suka itu. Dia bersuka cita. Kalau sudah mati, meninggal, dia juga bersuka cita. Tidak ada lagi saingannya. Itulah perang ekonomi. Siapa yang bekerja? Setan. Lihat. Tetapi kita melihat apa yang sedang berlangsung di zaman ini. Mempelai wanita selalu melihat tentang kerajaan Allah. Bukan perang. Ya mau perang pun esok, mau perang pun sekarang tidak jadi masalah. Kalau kita sudah menguasai, ya, sudah memiliki keselamatan, jaminan sudah ada, karena Roh Kudus dalam materai, Yesus Kristus sudah memeteraikan kita. Materai adalah keselamatan, jaminan sampai pada hari kedatangan Kristus yang kedua. Ngapain lagi kita pikirkan lagi perang besok, perang bulan depan, perang hari apa? Ya mau perang, ya udah perang, silakan aja. Haleluya. Jadi yang penting adalah, ya, kita percaya kepada kerajaan besar yang didatangkan Allah. Pengharapan besar yang akan didatangkan di bawah, ya, daerah kekuasaannya Allah yang besar. Jadi tidak ada perang, tidak akan pernah ada perang yang lain. Bangsa tidak akan ada lagi, ya.
mengangkat senjata melawan bangsa yang lain. Mereka semua akan damai, kedamaian selamanya. Kalau sudah Kristus datang. Tidak ada lagi perang, tidak ada pertengkaran dan lain sebagainya. Semua berakhir. Jadi apa yang harus kita perlukan, yang harus kita nantikan adalah kerajaan yang kekal. Jadi jenis peradaban yang mendatangkan perang dan semakin beradab yang kita dapatkan di zaman ini, semakin banyak perang yang kita alami. Yang satu berusaha menjadi lebih beradab dari yang lain, dan semakin beradab membuat lebih banyak perang. Haleluya. Jadi itu adalah hanya menipu orang-orang untuk membuat orang-orang atau pria membeli rokok lebih banyak, ya. Sehingga jika seseorang menghisap rokok, ya, kita percaya itu berasal dari iblis. Gak perlu ada tanda tanya, itu berasal dari iblis. Karena perempuan pun, wanita pun sudah banyak yang merokok. Ada suatu pertanyaan. Apabila kita melihat seorang perempuan, wanita merokok, apakah itu bisa memperkaya dirinya? Tidak. Yang dimaksudkan supaya penampilannya beda daripada wanita yang lain. Seolah-olah dia sudah seorang wanita yang paling terpopuler, yang terkenal. Belum tentu. Kalau dilihat, kurasa kantongnya kosong, nggak berisi uang. Tetapi dia sudah menjadi sok-sokan menjadi seorang wanita yang pamer, yang punya uang kalau sudah merokok. Di berbagai macam desa, ya atau kampung-kampung, kalau tidak merokok nggak ada uang. Berarti kalau sudah merokok udah banyak uang. Itulah sebabnya ada kata istilah, suamimu kan nggak merokok, ayahmu kan nggak merokok, berarti uang kalian itu sudah banyak rasa. Ada sebuah patokan. Dari siapa yang perkataan ini muncul? Dari dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia benci melihat orang yang tidak mau merokok. Itulah sebabnya dikatakan, berarti uang kalian kan sudah banyak. Kalau orang yang sedang merokok, yang merokok, berarti uangnya tidak banyak. Artinya, itulah sebabnya aku kawan gak punya uang. Kenapa? Kalau dihitung sudah ratusan juta untuk beli rokok. Jadi seharusnya kau sudah punya uang ratusan juta. Karena kau tidak merokok. Jadi dengan kata lain, ya, dia benci untuk melihatnya karena dia tidak merokok. Maunya dia akan sama seperti dia juga susah. Kalau dia punya uang banyak, dia tidak akan mengatakan seperti itu. Tetapi karena dia tidak memiliki banyak uang, sehingga dia mengatakan seperti itu. Orang kaya yang merokok gak pernah mengatakan kepada orang kaya yang tidak merokok, oh, seandainya kau tidak merokok, udah punya uang banyak kau. Ngapain dia bilang orang dia kok punya banyak uang? Haleluya. Tetapi kita lihatlah pekerjaan-pekerjaan setan ini. Orang yang merokok bukan semakin pintar, bukan semakin kaya, ya, tetapi menyusahkan dirinya sendiri.
bagi kerohanian, bagi Tuhan kita, ini fatal bertentangan. Karena orang yang merokok, dia mengatakan bahwa artinya merokok adalah bisa menyenangkan pikiran. Membuat hatinya, pikirannya rileks, senang, santai. Ya, puas perasaannya. Karena Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak mampu untuk menyenangkan pikirannya. Itulah sebabnya digantikan dengan rokok. Haleluya. Kalau dia merasa bahwa Tuhan itu mampu untuk menyenangkan pikirannya, membuat hatinya tenang, maka dia tidak akan menyentuh rokok untuk menyenangkan pikirannya. Kalau di persidangan itu tidak akan bisa berkutik lagi. Kalau ditanya, kalau seorang jaksa atau hakim bertanya kepada dia, yang membuat kamu, yang membuat pikiranmu senang, yang paling utama apakah? Pasti dia bingung akan menjawab. Apa artinya kamu merokok? Kalau seorang jaksa atau hakim untuk bertanya kepadanya, pasti jawabannya supaya pikiranku senang atau tenang. Haleluya. Jadi kalau ditanya lagi mana lebih tinggi Tuhan daripada rokok, dia akan menjawab Tuhan. Kalau memang lebih tinggi Tuhan, kenapa kamu harus menggantikan rokok dan mengambil keputusan rokok untuk menyenangkan pikiranmu? Maka dia akan bingung. Lalu jaksa, hakim akan mengetok meja, mengambil keputusan. Tidak ada yang lain yang dapat menyenangkan pikiran selain daripada rokok. Vonis masuk penjara 3 tahun, ya masuk penjara. Haleluya. Karena tidak bisa dibohong-bohongi. Karena seringkali jumpa penipu sama penipu, pembohong sama pembohong. Kalau sudah pembohong sama pembohong jumpa, itu sulit untuk dibohongi. Karena kerjanya pun sudah seperti itu sehari-hari. Hal yang sama kepada kita. Orang pesan yang sedang melakukan firman Tuhan pada zaman ini tidak akan bisa dibohongi. Sesama pesan tidak bisa dibohongi. Hal yang sama. Kenapa? Karena memang kerjaan kita kok sudah firman. Firman apa? Firman pada zamannya. Zaman Laodikia ini tidak akan bisa membohongi mempelai wanita. Haleluya. Firman artinya firman tidak akan bisa membohongi firman. Itu yang saya maksudkan. Jadi orang pembohong tidak bisa dibohongi juga orang yang pembohong. Jadi yang sering kena orang yang tidak memahami, ciri-ciri seorang pembohong. Orang-orang yang seperti itulah kadang-kadang sering kena, terjerumus. Haleluya. Itulah sebabnya negara ini, pemerintah ini mudah membohongi rakyatnya. Karena mereka sudah lebih matang. Kita lihat dulu. Kalau di kantor-kantor, no smoking, dilarang merokok. Apakah lebih banyak petugas-petugas atau aparat-aparat pemerintahan? Kita lihat orang-orang itu. Mereka itu jarang merokok. Kenapa? Karena mereka adalah banyakkan pembohong. Kenapa pembohong?
Karena mereka yang mendirikan, memberikan izin kepada perusahaan rokok sana. Pabrik rokok sana, mereka yang memberikan izin. Untuk memproduksi rokok. Jadi mereka tahu bahwa mereka lah yang membohongi rakyat. Jadi mereka tidak mau dibohongi sehingga mereka tidak mau merokok. Presiden, ya, menteri-menteri, gubernur, banyak yang tidak merokok. Karena mereka paham apa arti rokok itu. Jadi siapa yang mudah ditelan oleh politik mereka adalah rakyat sendiri. Untuk menarik, untuk mengambil uang rakyat itu. Haleluya. Filter pikiran seorang pria. Ada 2 jenis. Mempelai wanita juga memiliki filter pikiran pria. Haleluya. Tetapi yang masuk ke dalam apa? Adalah firman. Yang masuk kepada mereka adalah apa? Maut. Apakah maut adalah dosa? Pekerjaan siapa itu? Setan. Yang masuk ke dalam pikiran mereka adalah setan. Karena kita tahu bahwa ada 2 lingkaran di dalam tubuh kita ini. Yang pertama adalah lingkaran indera. Yang kedua adalah lingkaran roh. Tetapi di dalamnya apa? Apa yang terdapat adalah jiwa. Bukan roh yang mati, tetapi jiwa yang mati. Kalau sudah dipresentasikan, kalau sudah ditentukan jiwa sebelum dasar dunia dan diselamatkan oleh Allah, maka itu akan selamat. Itulah sebabnya, ya, roh yang diurapi. Tetapi kalau jiwa sudah mati, maka dia tidak akan bisa hidup kembali. Itulah sebabnya ada tubuh, roh, dan jiwa. Haleluya. Kita memikirkan hal-hal yang sedang buruk dari zaman dulu sampai zaman ini. Ya. Kita lihat bagaimana tentang kedokteran. Kita lihat juga bagaimana tentang rumah sakit. Mereka melakukan antrian untuk menerima pasien-pasien atau orang yang sedang untuk kontrol atau membawa orang yang sedang berobat. Kalau di zaman ini, apa yang sedang berlaku? Orang yang punya uang, pejabat itu yang dihargai. Di zaman ini. Dari zaman dulu. Ada orang yang sudah mendapatkan antrian, di mana penyakitnya sudah hampir kritis, harus ditunggu waktu sesuai dengan cawan. Sesuai dengan antriannya. Dan dokter, medis kesehatan tidak melihat fisik, tidak melihat kondisinya, tidak melihat penyakitnya. Mereka melihat antrian. Tidak melihat jenis penyakitnya. Orang batuk aja atau gatal-gatal di kulitnya, ya. Ada sebuah bintik-bintik contohnya dalam tubuhnya atau gatal-gatal. Kalau memang dia adalah seorang pejabat, maka dia
paling diutamakan. Gak peduli mau antrian berapa, pokoknya dia paling diutamakan. Kalau dia terobos semuanya, antrian itu akan diabaikan. Contohnya kalau ada seorang polisi atau seorang letkol atau seorang kolonel datang untuk berobat, ya, sekalipun dia antrian nomor 100, padahal yang antrian dari mulai nomor 1 sampai 99 itu diabaikan, gak perlu. Pokoknya diterobos. Oh iya, datang sini Pak. Yang 99 belakangan. Padahal yang nomor 70 atau nomor 60 penyakitnya sudah serius. Tetapi itu tidak perlu. Itu diabaikan. Tetapi kalau memang dia adalah seorang pemerintah atau seorang pejabat yang benar-benar berpikir dengan hati yang baik, maka dia akan melihat pasien-pasien, dia pun tahu, ya, udahlah orang ini yang duluan, saya akan sabar menantikan sampai nomor saya atau antrian saya nomor 100. Dia pasti mau menolong. Haleluya. Saya teringat dengan keluarga kita yang dimana dia sedang menantikan antriannya, ya, padahal penyakitnya pun sudah serius, bukan penyakit sepele tetapi penyakit kanker, bukan influenza, bukan sakit perut dan lain sebagainya. Dokter tidak mau tahu. Kita lihat. Bukan melihat jenis penyakit. Haleluya. Ada perasaan enggak? Ada timbang rasa enggak? Ada perkemanusiaan enggak? Gak perlu ditanya. Yang penting adalah uang tunai. Tetapi pemerintah yang membuat BPJS, setiap manusia berhak untuk mendapatkan kesehatan. Itu yang dimaksudkan. Supaya mendapat subsidi, bantuan. Itulah sebabnya dibuat BPJS. Padahal itu tidak sangatlah berarti. Yang berarti adalah uang tunai. Kalau sudah umum, ya silahkan. Segera itu diperiksa. Bukankah dunia ini kejam? Dunia ini kejam. Haleluya. Jadi seperti itulah kehidupan manusia. Menunjuk ini kepada gereja mempelai wanita dan juga gereja duniawi. Kita lihat gereja-gereja denominasi, organisasi. Kita lihat zaman ini. Gak peduli mau merokok pun, semua wanita yang mau merokok pun di dalam gereja itu gak jadi masalah itu. Orang banyak kok mau merokok di situ. Itu yang paling utama. Glory, puji Tuhan. Wanita-wanita yang sedang merokok itu, ya, mau lagi meminum miras, minuman keras, berjudi, perempuan. Tetapi ketika udah sampai nanti di gereja, tangannya yang lebih duluan ke atas. Puji Tuhan. Pendetanya bangga, bukan melihat sifat dan karakternya. Yang penting hadir dan banyak jemaatnya. Haleluya. Pekerjaan siapa itu? Apakah Tuhan melihat sifat dan karakternya Isabel? Tidak. Haleluya. Tetapi bahkan itu yang paling banggakan. Karena nanti persembahannya
Ya, banyak. Kasih 100.000, kasih 50.000. Haleluya. Masuk semua segala jenis, berbagai macam jenis laki-laki yang pejudi. Silakan masuk semuanya. Saya nggak perlu memandang sifat dan karaktermu. Yang penting, yang saya suka adalah persembahanmu banyak buat di situ. Pokoknya bebaslah kalian semua. Kalau aku seorang pemimpin, bebaslah kalian semua. Mau main judi, mau mabuk, mau apapun bebas. Tetapi bagi Tuhan Yesus Kristus, ya, orang yang mau memikul salib, yang siap menderita hanya untuk memperjuangkan keselamatan. Orang yang tidak, ya, yang pura-pura gantung diri, Judas Iskariot. Tetapi murid-murid Yesus dan juga pengikutnya kita lihat tidak peduli mau gantung di mau dipenggal, ya, mau digantung kakinya ke atas, kepalanya ke bawah, mau digoreng, mau di apapun, semuanya nggak peduli bagi mereka. Karena hanya satu yang mereka cari, yaitu adalah kehidupan mereka bersama dengan Kristus di kekekalan. Itulah yang mereka cari. Lalu kita melihat siapakah guru mereka? Siapakah kepala mereka? Yesus Kristus. Sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Kepala jemaat adalah Kristus. Oleh karena itu, tunduklah kepada kepala. Haleluya. Jadi melihat jenisnya. Melihat jenis seorang pemimpin. Kalau pemimpin membiarkan semuanya itu melakukan hal-hal yang jahat, ya, mereka semua akan binasa. Sama pemimpinnya juga akan binasa. Yeskiel 18 ayat 4. Sungguh semua jiwa, ya, sungguh semua jiwa aku punya baik. Nah, semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak, aku punya. Dan orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Haleluya. Orang yang berbuat dosa, itulah yang harus mati. Haleluya. Sudah dikatakan di sini, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Kita melihat itu di Yeskiel 18 ayat 4. Baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya, A besar. Bukan A kecil, tetapi A besar. Haleluya. Yang dimaksudkan di situ, semua jiwa aku punya. Allah yang punya, itu yang dimaksudkan. Baik jiwa ayah, A kecil, maupun jiwa anak, A kecil, aku punya. Allah yang punya jiwa, baik jiwa ayahnya, baik jiwa anaknya, Allah yang punya. Dan orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Berarti jiwa yang sudah dipresentasikan, sudah ditentukan sebelum dasar dunia ada, Allah yang punya, yang memiliki.
Tetapi orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Berarti dengan kata lain jiwanya juga mati. Kalau jiwa sudah mati, tidak ada lagi keselamatan bagi dia. Haleluya. Karena jiwa yang menolak di dalam ketidakpercayaan firman Allah, yang adalah bagian dari jiwa itu yang akan kekal. Kita baca di Efesus 5 ayat 22, itu menutup. Efesus 2 ayat 5 ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Dalam 4 ayat 32. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Haleluya. Ayat 33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihinilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suami. Harus padan antara Allah, antara Yesus dengan mempelai wanitanya. Seperti suami dan istri. Harus sepadan. Harus seirama. Itu yang dimaksudkan. Apa yang dikatakan oleh Kristus untuk dilakukan oleh jemaat harus dilakukan. Tidak bisa dibantah. Jadi karena kasih karunia Allah sehingga dia mau memberikan pengertian kepada kita tentang misteri-misteri yang besar. Seperti yang diucapkan Paulus berbicara tentang sebuah misteri. Bagi para wanita seharusnya hormat kepada suami. Jadi harus sejalan. Haleluya. Jadi itu memuaskan citra rasa seorang wanita duniawi. Jadi dia menerima sebuah filter gereja duniawi. Berbicara tentang rohani, berbicara tentang jasmani. Haleluya. Sampai di sini pembahasan kita. Terpuji nama Tuhan. Kita lanjutkan minggu depan. Yesus Kristus memberkati kita, amin. Kita akan selalu belajar dan dengan sungguh membaca firman, karena kita tahu bahwa tiada tempat pengaduan kita selain pada Yesus, dan firman adalah sebagai contoh dan teladan kita akan di dalam hidup kita ini, supaya kita tidak bisa dikalahkan oleh dunia ini. Haleluya. Glory. Mari kita bangkit berdiri, angkat pujian untuk menutup ibadah kita.